Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 3E Informatika basis data dengan tema University Academics. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Ada saya sendiri, Dimas Michael Malisiono. Selanjutnya Muhammad Rizky Warsita, Nasmal Pisarina, dan Rico Palepi Siregar. Nah, untuk penjelasan yang pertama ini akan disampaikan oleh Rico Palepi. Dipersilakan. Kenapa dah? Si Rikonya. Tes. Kenapa dah? Masuk tuh, kenapa? Riko mana? Riko ngapa? Tuh. Oke. Sorry ya guys ya, nge-lag. Let's going lagi. Oke, lagi. Di gua nge-lag ya? Kayaknya itu hapus aja deh. Slide keberapa itu? 3 itu, yang introduction itu. Ulang lagi. Biar nggak usah di-cut-cut. Nah, ini hapus aja nih. Biar langsung itu. Ulang dari Dimas. Ulang dari awal. Go. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3E Informatika. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tugas UAS basis data. Nah, di sini kami mengusung tema University Academic. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Ada saya sendiri, Dimas Michael Malisiono, Muhammad Rizky Warsita, Nasmal Pisarina, dan Rico Palepi Siregar. Nah, untuk penjelasan yang pertama ini akan disampaikan oleh Rico. Kepada Rico dipersilakan. Teman-teman. Yang pertama kita aduh, cok. ulang. Iya, kita cabut. Ulang lagi dari sini, berarti. Orang dari mana ya? Jauh sih. Ada lu apa enggak? Oke,
1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 3E Informatika. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tugas UAS Basis Data. Nah, di sini kami menganut tema University Academics. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Ada saya sendiri, Dimas Michael Malesiono, Muhammad Rizky Warsita, Nasmal Pisarina, dan Riko Palepi Siregar. Untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Riko. Ya teman-teman izin masuk ya. Buat materi pertama kita pembukaan dulu dari ini RD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama tuh kita ngebahas komponen-komponen RD dulu. Di antaranya ada entitas, atribut, dan relasi. Entitas ialah objek-objek yang disimpan dalam database. Contohnya berupa orang, tempat, benda, atau konsep. Kalau atribut sendiri adalah karakteristik dari sebuah entitas. Atribut dapat berupa nama, alamat, usia, dan lain-lain. Selanjutnya ada relasi yang terakhir, yaitu adalah hubungan antara dua orang atau lebih entitas. Relasi berupa satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Selanjutnya buat SQL Structure Query Language. SQL ada bahasa standar untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. SQL menjadi standar dari American Standard Institute atau ANSI pada tahun 1986 dan International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1987. Semua sistem RDBMS seperti MySQL, MyAccess, Oracle, Sybase, Postgres, dan SQL Server menggunakan SQL sebagai bahasa basis data standar mereka. Bahasa pemrograman SQL menggunakan berbagai perintah untuk operasi yang berbeda. Ada 3 jenis query SQL, yaitu Data Definition Language (DDL), kedua ada Data Manipulation Language (DML), yang ketiga ada DQL (Data Language), yang keempat ada Data Control Language, dan yang terakhir ada Transaction Control Language. Next. Pertama itu DDL, Data Definition Language. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan suatu struktur database. DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek database seperti tabel, index, view, dan store production. Perintah DDL yang paling umum adalah create, alter, dan drop. Create itu digunakan untuk membuat objek database baru seperti tabel, index, view, dan store production. Yang kedua ada alter, digunakan untuk mengubah objek database yang sudah ada seperti menambahkan kolom baru, mengubah nama kolom, atau menghapus kolom. Yang terakhir yaitu drop, digunakan untuk menghapus objek database yang sudah ada seperti tabel, index, view, dan store procedure. Next. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. DML ini digunakan untuk memasukkan, memperbarui, dan menghapus data dari database. Perintah DML yang paling umum adalah insert, update, dan delete. Kalau insert sendiri itu digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam database. Kalau update untuk memperbarui data yang sudah ada dalam database, dan delete untuk menghapus data dari database itu sendiri. Next. Selanjutnya ada DQL, Data Query Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengambil data dari database. DQL digunakan untuk membuat query yang dapat digunakan untuk mengambil data dari database. Perintah DQL yang paling umum adalah kayak select, from, where, order by, dan limit. Selanjutnya. Selanjutnya kita ada DCL atau Data Control Language. DCL ini yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses ke database.
DCL digunakan untuk memberikan izin akses ke database kepada pengguna atau grup pengguna tertentu. Yang perintah paling sering DCL yaitu grant dan revoke. Grant ini digunakan untuk memberikan izin akses database kepada pengguna atau grup pengguna tertentu. Kalau revoke digunakan untuk mencabut izin akses dari database dari pengguna atau pengguna grup tertentu. Next. Nah, ini kita buat final project-nya ya. Tentang University Academic. Ini buat ERDA sendiri. Itu ada student, class, grade, lecturer, dan course. Nah, di student ini punya beberapa ini. Ada gender, name, student ID, mayor, birth date, address. Kalau di class-nya ada semester, mayor, class ID, dan class name. Dibuat di lecturer sendiri ada gender, name, NIP, lecturer ID, expertise, birth date, dan address. Di course-nya kita ada course name, course ID, course code, dan credit hour. Di grade-nya kita ada grade, course ID, student ID, dan grade ID. Nah, dari student ke kelas ini dia memiliki dari student itu banyaknya mahasiswa memiliki satu kelas. Lalu satu kelas memiliki banyak dosen. Selanjutnya satu dosen memiliki mengajar beberapa mata kuliah, dan satu dosen memberikan banyak nilai kepada beberapa mahasiswa. Next. Yang pertama yang harus kita lakukan buat ini proyeknya itu create database dulu ya. Biasa kita create database University Academic. Next. Selanjutnya kita ada DDL, creating table. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi ada table student dulu, ada student ID dengan tipe datanya integer, pakai primary key juga, terus ada name, tipe datanya varchar, ada name tipe datanya integer, address tipe data varchar, birth date tipe datanya date, gender tipe datanya enum, dan mayor tipe datanya varchar. Selanjutnya buat di lecturer itu ada lecturer ID yang bertipe data integer, dan name bertipe data varchar, NIP bertipe data integer, address bertipe data varchar, birth date bertipe data date, gender bertipe data num, dan expertise bertipe data varchar. Selanjutnya kita ada tabel course, yaitu yang isinya ada course ID tipe data integer, course name tipe datanya varchar, course code tipe datanya integer, dan credit hour tipe datanya time. Selanjutnya kita ada table class juga, ada isinya ada class ID tipe datanya integer, class name tipe datanya varchar, mayor tipe datanya varchar, semester tipe datanya integer. Selanjutnya kita ada table grades atau table nilai, ada grade ID tipe data integer, student ID tipe datanya integer, course ID tipe integer, grade tipe datanya varchar. Nah, tapi untuk di grade ini kita ada ini apa sih? Foreign key. Nah, foreign key-nya itu di student ID dan course ID. Next. Nah, kita ini dulu apa sih, show table dulu. Pertama yang tadi sudah kita bikin ya, ada class, course, grades, lecturer, dan student. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian DML atau Data Manipulation Language. Yang tadi kan ada 3 ya, ada insert, alter, dan delete. Nah, buat insert sendiri kita pertama itu masukin di student values dulu ya. Yang pertama tuh tadi ada ini student ID-nya, terus ada namanya. Contohnya nih yang pertama nih ada 223531 bernama Rifan Herdiansyah yang punya NIP 221063117047 yang beralamat di Jalan Telaga Sari Kawali 5 yang mempunyai tanggal lahir tanggal 23 bulan 1 tahun 1973, dan Rifan yang berkuliah di Teknik Informatika.
Next. Nah, selanjutnya di ini kita ada select all from student. Nah, itu kayak nampilin yang tadi udah kita bikin. Itu kan slide sebelumnya itu kan kita bikin table. Nah, ini buat tampilinnya caranya pakai select all from student. Nah, itu jadi ada yang udah kita tadi bikin, semua bakal tampil di sini. Kayak tadi kan yang pertama nih, ada student ID-nya 22351 dengan nama Revan Herdiansah dengan NIM 227483647. Nah, ini semuanya itu bakal tampil di sini. Next. Next. Yang selanjutnya ada insert into lecturer values. Yang pertama kita tadi udah insert student itu buat mahasiswa, sekarang buat dosennya. Nah, dosennya itu sama kayak tadi, ada lecturer ID, ada nama, ada NIP-nya, ada alamatnya, ada tanggal lahir, ada gender. Waalaikumsalam. Untuk Najma, mohon maaf. Nah, ini buat, mohon maaf ya tadi teman-teman terganggu. Kita lanjutkan. Tadi udah saya jelaskan juga buat tipe datanya. Terus buat table dosen ini kita punya tadi sampai gender tuh. Gender itu kan ada gendernya juga. Terus sama ada dosennya itu buat ngajar apa. Next. Nah, setelah kita adding tadi, kita select all from lecturer, itu gunanya yang tadi saya sebutkan kan, itu buat menampilkan apa yang sudah kita tambahkan di insert table sebelumnya. Nah, ini ada lecturer ID, ada namanya, misalnya yang pertama tuh dari Riko dengan lecturer ID-nya 33442 dengan NIP 234465 yang beralamat di Jalan Geraha Citra, yang mempunyai alamat di Geraha Citra dan tanggal lahirnya 11/09/2004 dan ininya mengajar program studi teknik informatika. Next. Selanjutnya ada insert into classes. Nah, tadi kan kita udah bahas dua tuh, yang pertama student, mahasiswa itu sendiri, yang kedua tuh dosen, yang ketiga itu kita ada insert into class values, itu buat kelasnya. Nah, ini yang pertama saya membuat 34 itu apa sih class ID-nya, jadi kayak kelas nomor kelasnya gitu. A itu buat nama dari kelas itu sendiri, teknik informatika itu jurusannya, dan 2 itu semesternya. Next. Nah, ini yang sudah saya adding sebelumnya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Class ID-nya 34, nama kelasnya kelas A, majornya teknik informatika dan semester 2. Next. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kembali ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Warsita. Baik, di sini yang sudah dijelaskan oleh dari Riko Koyogi. Email itu kan ada insert, update sama delete. Jadi insert si sebuah tabel si course-nya atau mata pelajarannya. Nah, di sini Daripada mau sindir daripada survei. 11.44.523 itu sebagai Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Warsita. Kita pernah survei di perubahan Islami. sorry ada kesalahan. Oke, baik. Terima kasih Dimas. Selanjutnya di sini akan
tertutup kesannya kayak Ini akan menjelaskan tentang insert sebuah tabel mata pelajaran. Nah, di sini ada NIP-nya itu 11.44523, terus mata kuliahnya N tabel. Habis itu di sini 4.53 itu sebagai kode kelasnya. Habis itu jam 2 itu sebagai jam mata kuliah. Next. Nah, di sini kan sebuah tabel dari sebelumnya. Nah, ini tabel yang udah jadi si mata kuliah tersebut. Yang tadi saya udah bilang pas ID-nya itu tadi 14523, habis itu kosnya kode 4453, habis itu red house ini untuk mata kuliahnya 2 jam. Selanjutnya nah, di sini kita akan menginput nilai dari semua nilai mahasiswa. Nah, di sini 33445 itu sebagai grade ID-nya, habis itu 22531 sebagai student ID, habis itu 11452 sebagai si cost-nya, habis itu si A-nya sebagai nilai input semuanya. Next. Nah, di sini sebagai contoh seluruh tabel dari grade ada sebuah nilai. Nah, di sini ada grade ID-nya yaitu 3345, student ID 223531, course ID 1145522, grade habis itu nilai semuanya nilai A. Kan orang parkiran mobil. Nah, di sini ada DML. DML ini update dari sebuah tabel student. Nah, di sini kita input si address-nya, misalkan yang tadi si Riko Jalan Gahara Citra. Nah, habis itu kita ubah menjadi Jalan Pramuka Alun-Alun 010. Habis itu kita mencari si jalan tersebut atau mau menaruhkan ke student ID yang mana. Nah, misalkan contoh kita menaruhnya di student ID 223552. Selanjutnya, nah, ini sebagai contoh sebuah tabel fullnya yang tadi saya bilang sebelumnya kan tadi update itu kan kayak mengubah addressnya. Misalnya kayak si tadi kan tadi Jalan Gahara Citra, habis itu coba ke Majalaya. Nah, selanjutnya setelah di name sama gede sama maju gitu. Selanjutnya Mama itu bisa bilang anu ya. Orang ingat bisa. Orang mana ngejong atau disebut Tenabang. update dosen. Ada dede. Misalnya sebagai contoh, update Paling nih kita 2003 1023. Nah, lagi kan kita kita akan taruh si birthday-nya ke lecturer 33442 itu si ini dan kalian tuh bisa menaruh ke tabel kayak 3443 atau next. Ini masih menjelaskan update lecturernya. Habis itu set birthday-nya kita di 199 atau mengubah si ulang tahunnya. Habis itu 0101. Habis itu kita mencari si ulang tahun tersebut. Habis itu kita taruh di lecturer ID. Kita taruh di 33448. Next.
Nah, ini sebagai contoh select all from lecturer atau sibuk dosen. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi, kan tadi update itu untuk mengubah update-nya. Sebelumnya di Riko itu ulang tahun 2003 042301. Nah, habis itu lecturer ID tetap, name tetap, NI tetap, tetap itu tes tetap, gender tetap, sama expertise atau disability bodinya tetap. Nah, di sini kita akan mengupdate class tersebut. Misalkan kayak set my job-nya atau set misalkan itu ilmu komputer, artinya kita menaruh di kelas ID 35. Selanjutnya, nah di sini masih sama update di kelas, misalkan maju PJKR. Habis itu kita masukkan ke kelas ID 43. Nah di sampingnya ada kelas all from dari kelas tersebut, kelas ID tetap, terus kelasnya tetap, maju kita ubah. Misalkan kayak di sini kan aturan ilmunya itu kalau nggak salah ini apa itu ibarat yang dijelaskan oleh Riko tadi. Selanjutnya, nah di sini kita menjelaskan tentang email. Habis itu kita update ke cost set cost 03. Habis itu web cost ID 114524. Nah ini update-nya berarti di jam pelajaran. Jam pelajarannya yang tadi sebenarnya jam 2 kita ubah ke jam 3. Terus cost ID-nya tetap. Nah di sini tabel semuanya ada all. Yang tadi cost ID-nya tetap, cost name-nya tetap, habis itu cost-nya tetap. Jamnya di sini harusnya atas juga diubah. Mungkin ada kesalahan. Nilai mahasiswanya, misalkan saya lihat yang pertama itu kalau salah A, habis itu kita mengubah ke B, habis itu kita menaruh di grade ID 3345. Selanjutnya, nah di sini update grade, misalkan B, habis itu kita menaruh grade ID 3347 nilainya 3/5, habis itu ID tetap, cross ID tetap, grade berubah. Misalkan yang di atas B- sebelumnya A. Selanjutnya, nah, iya, lagi rekam. Nah, di sini kita akan mendelete dari sebuah tabel yang sudah dibikin sebelumnya. Nah, di sini kita akan mendelete Staden, di mana Staden ID-nya yaitu Dodo53. Next. Habis itu Iya. select all from dosen lagi. Di sini enter ID tetap dan tetap
tetap habis itu des tetap dan sebagai des tetap. Next. Habis itu kita mendelete sebuah dosen di mana dosen tersebut ID-nya 3342. Kalau misalkan udah sampai 10-nya delete itu otomatis di select all from dosen tersebut tidak ada. Selanjutnya buat si crashnya tetap. Habis itu next kita akan mendelete sebuah si class yang dimana class itu menaruh ID 34. Nah misalkan udah sampai 43, habis itu kan kembali lagi ke select all from class. Nah itu otomatis tidak ada tanggalnya karena sudah di delete sebelumnya. Nah di sini select all from mata pelajaran. Nanti habis next akan delete si mata kuliah tersebut, dimana delete from mata kuliah dia berada di 11.45.22 sampai 11.45.31. Nah kalau misalkan udah delete semuanya, otomatis select all from mata kuliah tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya habis itu kita select all from guest. Habis itu di yang sebelah akan delete dari Nah, di sini kan kita akan mendelete sebuah tabel yang bernama guest, di mana guest tersebut menaruhkan date ID 3345 sampai 3354. Nah, kita udah delete dari tabel guest, otomatis di select guest tidak ada tabel karena udah di delete. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan DQL. DQL itu ada selectnya itu ada, kalau nggak salah ada 4 ya. Yang pertama select from student, habis itu ada select di bla habis itu select si order by si tabel tersebut, habis itu di X, habis itu order by tabel tersebut, habis itu limit dan di sini kita akan select name from student, di mana select name itu ada di from student, habis itu tabel student. Nah selanjutnya di sini ada select student ID sama from student, di mana student ID sama name tersebut berada di tabel student. Nah di sini masih sama yang tadi, kita cuman ubah name sama address-nya di tabel student, habis itu kita bikin lagi name sama majonya di tabel student. Next. Habis itu di sini ada select address, name, address sama from student. Ini sebagai contoh 3 tabel yang terdiri name, address, birthday di dalam student, di dalam tabel student. Terus habis itu kita
pencet lagi flag student ID embedded di tabel student. Selanjutnya kita select insert select ini kita bikin name major di dalam student. Nah, ini sebagai contoh aja, kalian bebas mau destination-nya bebas. Habis itu bawahnya kita select di student ID, name, gender major di dalam tabel student. Selanjutnya habis ini kita select all from student where birthday. Habis itu 1973 ini kita mencari si sebuah birthday-nya, di mana kita untuk si sebuah student ID atau sebuah class, sebuah tabel student. Nah, di bawahnya sama kayak di atas, select all from student where itu dimana kita menaruh si birthday-nya. Habis itu 2003 sampai 04 sampai 23. Nah, ini kan udah dapat. Nah, misalkan di sini ada student ID 223541, name-nya Clarissa Dwi A, NIM-nya itu 21474848, address-nya Jalan Pahlawan 09, birthday-nya 2003-423, gendernya female itu perempuan. Habis itu major itu si sistem informasi atau disebut kelasnya. Habis itu sama aja yang di bawahnya dijelaskan yang seperti di atas. Selanjutnya nah, di sini ada select all from dari sebuah student. Kita mengorder dari student. Nah, habis itu kita order si my birthday as limit 03. Nah, dimana ini as limit 03 itu dia hanya cuman beberapa tabel aja. Misalkan kayak contoh sebagai berikut, itu ada 3 tabel. Student ID-nya 22531, name-nya Divan Hediasa, name-nya 21474838, address-nya Jalan Majalaya 09, birthday-nya 19730123, Mali itu laki-laki, habis itu major teknik informatika. Nah, di bawahnya select all from student, order si birthday atau ulang tahunnya as limit 0,5 ini dia hanya menambah 2 si tabel dari student. Nah, sebagai contoh di sini ada Silmi Yesni, habis itu NIM-nya 21473844, habis itu address-nya Jalan Manggis 027. Ulang tahunnya 2002 12 11 female perempuan, habis itu major sistem informasi selanjutnya. Nah, di sini kita akan select all from student order my birthday lagi. As ini itu tabel utamanya disebutnya. Habis itu sebagai contoh ini ada student ID-nya 223531, name-nya Divan Hadiasa, NIM-nya 21473838, address-nya Jalan Majalaya 09, birthday-nya 19730123, gendernya Male, habis itu majornya teknik informatika. Di bawahnya kita select all from student all by birthday dash, di mana dash ini ngulang dari di mana si tabel order my birthday as itu kan awalnya di Vanadiasa. Nah, di bawahnya itu order by birthday dash-nya dimulai dari Isa Al-Ghifari. Nah, si dash ini dimulai dari bawah sampai kembali ke atas. Misalkan kayak contoh berikut,
student ID-nya 223538, NIM-nya Isa Al Ghifari, NIM-nya 21474845, adresnya Jalan Manggis 023, birthday-nya 2005 0511, gendernya Male, Majo, sistem informasi sampai ke Rifan Hadiasa, Jalan Majalaya 09, Male, teknik informatika. Selanjutnya ini kita menjelaskan sebuah tabel dosen. Kita mengambil name sama gender di tabel dosen tersebut. Habis itu kita membuat lagi select list name sama NIP di tabel lecturer. Misalkan contoh name sama NIP di sebuah tabel dosen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kita akan kembali ke moderator lagi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasmal Pisarina. Oke, sebelumnya kedengar jelas nggak? Ya, jelas. Kita lanjut masih di DQL, Data Query Language. Di sini ada select from lecture where lecture ID, yaitu dimana dia menginput ID lecturenya ini, yaitu 33443. Selanjutnya di bawah juga sama, itu menginput si ID lecturenya ini. Lalu selanjutnya ada select from lecture order by NIP Dex. NIP itu kita memasukkan NIP dari data-data tersebut. Ada lecture ID 33452 atas nama Mutiara, NIP-nya 234475, adresnya Jalan Anggrek 8, birthdate 2004 0526, gendernya female, expertise-nya yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya di bawah ini tuh datanya sama seperti NIP yang udah dimasukin. Terus selanjutnya yaitu ada select from lecture order by birthdate as limit 03, dimana ini menampilkan 3 data karena diminta itu limit 03. Itu datanya ada atas nama Noval Ilham Raditya dan Muhammad Rifal. Untuk lecture ID-nya 33450 atas nama Noval Ilham, NIP-nya 234473, adresnya Jalan Anggrek 6, birthdate-nya 1999 10/20. Untuk gendernya male, expertise-nya yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Di bawahnya juga sama. Untuk tabel selanjutnya yaitu ada select from lecture order by birthdate, dex limitnya 03 juga. Untuk di bawahnya juga ada select from lecture where birthdate like 200123, yang menampilkan ada satu tabel yaitu lecture ID-nya 33444 atas nama Muhammad Rifal, NIP-nya 234467, adresnya Jalan Ayani, birthdate 200123, untuk gendernya male, expertise-nya Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya di sini ada select from lecture where gender like %, untuk lecture ID-nya ini ada beberapa tabel, ada atas nama Riko Valepi, Pandapotan Christian, Muhammad Rifal, Muhammad Rizky Warsita, Vian, Aldo, Ariel, Noval Ilham,
dan Raditya. Di bawahnya itu ada select from lecture where name between A and M, itu berarti ada dua tabel di sini, ada lecture ID-nya 33448, untuk name-nya Aldo, NIP 2344771, address Jalan Anggrek 4, birth date-nya 2004 0426, gendernya male, expertise-nya Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya masih di select from lecture where name between A and N, ada 5 tabel kurang lebih seperti tabel sebelumnya. Sini ada beberapa tabelnya, juga ada select from lecture where name between I and W, itu ada beberapa nama di tabel. Selanjutnya kita masih di select, berarti ini di sini ada select birth date, gender from lecture ke gender in male. Berarti dari yang di input itu birthday sama gender dari si tabel lecture sebelumnya. Di sini ada beberapa tabel hasil yang di input. Ada birthday dari 2003 0410, gendernya male. Untuk tabel selanjutnya ada select birthday gender from lecture, yaitu yang dimana yang di input were gender in female. Dan muncul hasil dua tabel, yaitu birthdate-nya 2001 0101, gendernya female, yang keduanya 2004 0526, gendernya female. Terus selanjutnya di sini ada select distance class ID major from class. Untuk itu menghasilkan inputan dari kelas ini, ada kelas ID-nya dari 34 sampai 43. Untuk majornya ada akuntansi, ilmu komputer, hubungan internasional, kedokteran, agribisnis, agroteknologi, teknik elektro, teknik mesin, pendidikan MTK, dan PJKR. Lalu selanjutnya table select class name major from classes. Di sini ada class name-nya ada A, C, E, B, D sampai F. Untuk majornya itu akuntansi, sama seperti sebelumnya ya, nama-nama masuk. Di sini juga ada select from classes word class ID. Kita akan menampilkan tabel yang di input di select ini. Select from classes word class ID-nya sama dengan 38. Jadi tadi kita ambil dari tabel sebelumnya. Di sini muncul satu tabel yang diminta angka 38, yang class name-nya B, majornya agribisnis semester 3. Untuk selanjutnya sama seperti tabel di atas, meminta hasil dari inputan siang kelas ID 35. Sini muncul kelas ID 35, kelas name-nya A, major ilmu komputer semester 1. Next, sini ada select from class order by semester dex, menghasilkan inputan menambah tabel semester. Semesternya dari kelas ID 43, kelas name-nya F, majornya PJKR, semester 5, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada select distance major from classes. Di sini muncul hasil dari yang di info tadi, itu major, ada akuntansi, ilmu komputer, hubungan internasional, kedokteran, agribisnis, agroteknologi, teknik elektro, teknik mesin, pendidikan MTK, dan PJKR. Lanjut, select from classes order by semester S. Kita menampilkan hasil
tabel yang ada semester. Untuk tabel yang di bawah itu select from classes order by class name as limit 03, itu meminta kita untuk menampilkan 3 tabel yang diminta. Ada kelas ID 34, kelas name-nya A, majornya akuntansi semester 2, lalu kelas ID 35, kelas name-nya A, major ilmu komputer semester 1, kelas ID 38, kelas name-nya B, majornya agribisnis semester 3. Untuk selanjutnya masih kurang lebih masih sama, select from classes order by class name desk limit 03. Untuk kelas ID-nya berbeda seperti sebelumnya. Di sini ada kelas ID angka 41, kelas name-nya F, majornya teknik mesin semester 5, dan seterusnya di bawahnya masih sama. Untuk next, kita lanjut di select from classes where class name like A. Ini kita menginput yang menghasilkan si tabel ini kelas name-nya kelas A. Jadi di sini ada dua tabel yang dari hasil panggilnya itu kelas ID-nya ada angka 34, kelas name-nya A, majornya akuntansi sama ilmu komputer, semesternya semester 2 sama semester 1. Untuk selanjutnya select from classes where class name like F. Kita memanggil si kelas F ini dan muncul hasil ada 3. Di sini ada majornya ada teknik mesin, pendidikan NTK, PJKR. Untuk semesternya semester 5 ketiganya. Lalu ada select from class where major between akuntansi and hubungan internasional. Untuk hasilnya sini ada 2 tabel, ada kelas ID, kelas ID-nya 34 sama 36, kelas name-nya AC, lalu majornya ada akuntansi hubungan internasional semester 2. Di sini ada select from classes where major like V persen. Di sini ada muncul kelas ID 42, kelas name-nya F, major pendidikan MTK semester 5, dan kelas ID 43, kelas name-nya F juga, majornya PJKR semester 5. Untuk selanjutnya ada select from classes where major between I and K, itu menghasilkan satu tabel yaitu kelas ID-nya 35, kelas name-nya A, majornya ilmu komputer semester 1. Di tabel berikutnya ada select class name major from classes, itu kita memanggil class name dan majornya aja dari si classes ini, itu where major in akuntansi. Sini muncul dari class name-nya ada class name A, majornya akuntansi. Next, lanjut ke use university academic, itu kita memakai si universities academic ini ke lanjut select districtnya, course ID, credit horse from courses. Itu kita di sini menampilkan course ID dan credit horse dari si courses-nya ini. Ini ada beberapa tabel. Yang pertama ada courses ID-nya 114523, credit horse-nya 020000. Dan seterusnya. Tabel selanjutnya select from courses order by courses IDS, itu di sini ada beberapa, ada course ID untuk
Untuk course code-nya itu 44553, credit horse-nya 02000 dan seterusnya. Ini masih di courses, ini masih select from courses where credit horse. Ini kita menginput si credit horse-nya itu jadi 0300, diubah. Yang tadinya 02000 sekarang jadi 0300. Untuk table selanjutnya, select from courses order by course ID as limit 03. Ini meminta untuk si menghasilkan si tabelnya ini memanggil 3 tabel, 3 data. Ini. Lanjut, select from courses where course ID. Ini memanggil course ID dengan angka 114523. Atas course name-nya entrepreneur, course code-nya 44553, credit horse-nya 0200. Lanjut, ada select from courses order by course ID as limitnya 03, memanggil 3 data, yaitu ada course name-nya entrepreneur, aljabar, dan kalkulus. Untuk course code-nya yang 44553 untuk entrepreneur, aljabar 44554, dan untuk kalkulus itu 44555. Lanjut, di sini ada table select from courses order by course ID dash limit 03, memanggil 3 data, ID-nya 1133 course-nya mana sistem, course ID, course 4563, course credit horse 00. Seterusnya ada 3 course. Untuk ada select from courses order by course. Di sini menampilkan beberapa data yang muncul, ada course ID-nya 114533, course name-nya keamanan sistem, course code-nya 44563, credit horse-nya 0300. Bisa dilihat. Lalu untuk table selanjutnya, select from courses where course name like K, yaitu memanggil si course name-nya dengan awal huruf K. Ada sama keamanan sistem. Untuk course code-nya itu untuk kalkulus 5. Sini saya from courses where course name between kalkulus and keamanan sistem. Kita memanggil nama dan keamanan sistem, dan muncul 2 data yang kita minta, itu kalkulus dan keamanan sistem. Untuk course itu seperti sebelumnya, 455 sistem course code-nya 44563. Nah, table selanjutnya, select from courses where course name like B. Kita memanggil si kelas name courses name ini dengan awal huruf B. Itu di sini muncul 2 data, ada basis data dan bahasa Inggris. Untuk course ID-nya basis data itu ada 114530 untuk bahasa, dan bahasa Inggrisnya 114531. Lanjutnya, select from courses where course name like E, sama seperti tabel-tabel di atasnya bisa dilihat. Oke. Lanjut, di sini ada select from courses where course name like R. Sama seperti sebelumnya, meminta name yang diawali dengan A. Ini ada 3 data yang muncul, aljabar, algoritma, pemrograman, sama automata. Sini
sama memanggil course name juga, itu diawali huruf M, itu ada matematika discrete, ada satu data, dan lanjut memanggil course name diawali dengan huruf S, yaitu ada 2 data, statistika sama struktur data. Itu selanjutnya ini ada self-form courses where course code between 44553 and 44554. Di sini kita memanggil course code-nya dengan angka 44553 dan 44554. Lalu muncul ada 2 data, entrepreneur dan aljabar. Next. Lanjut select distinct grade ID, course ID, grade from grades. Di sini berarti kita memasuki di grades. Untuk ini ada hasil dari grade ID, course ID, dan grade-nya. Di sini ada beberapa data yang muncul. Yang pertama kita ada 3345 untuk grade ID-nya, course ID-nya 114522, untuk grade-nya B-1. Bisa dilihat beberapa datanya. Lalu kita lanjut ke tabel selanjutnya, ada select from grades where grade. Itu ada A+, berarti kita memanggil si grade ini dengan huruf A+, dan muncul 2 data, yaitu ada grade ID 3348, student ID-nya 223534, course ID-nya 114525, lalu grade-nya sesuai yang tadi kita input A+. Lanjut ke tabel selanjutnya. Sini ada select from grades order by course ID. Ini di sini dash-nya ada beberapa data juga. Untuk course ID-nya sini ada, kalian bisa lihat yang pertama ada 3354 untuk grade ID, lalu 223540 itu untuk student ID. Lanjut 114531 untuk course ID, untuk grade-nya ada A+, C, B+, B-, A+, dan seterusnya. Untuk lanjut tabel selanjutnya, select from grades order by grade ID as limit 03. Sama seperti sebelumnya, ini meminta untuk menampilkan si 3 data ini. Di sini ada 3 data, si grade, ada grade B- plus. Lanjut. Sini ada from grade where grade like B. Berarti kita memanggil si grade B+ ini. Sini ada muncul 2 data, lalu tabel selanjutnya juga memanggil grade B-. Di sini juga muncul 2 data untuk grade B-. Lanjut select from grade where grade between A+ and B+. Di sini kita meminta data si A+ dan B+-nya ini muncul ada data di grade A+ dan B+. Tabel selanjutnya select grade ID, grade from grades itu where grade in B+. Oke, ini kita meminta yang ditentukan itu cuman si grade signya aja. Di sini ada 2 tabel dan 2 data juga, grade ID-nya 3346, grade-nya B+, lanjut dan 3351, grade-nya B+ juga. Lanjut sini ada select from grades or grade between B+ and B. Muncul 4 data di sini, ada B-nya 2, B+-nya 2. Lanjut di tabel berikutnya, select from grades order by grade ID, dash limitnya 03. Berarti kita meminta limit 03 itu dan muncul hasil 3 data. Sini ada grade A++, C, dan C. Nah, kita lanjut di red user.
admin localhost. Lalu selanjutnya current user dosen at localhost dan current user mahasiswa at localhost. Nah, lanjut juga self user host from MySQL. Ini ada beberapa data dari yang diminta. Lanjut. Nah, di sini ada grant. Di sini ada grant select on university academic untuk admin lokal at localhost. Nah, untuk selanjutnya ada self from lecture. Ini ada beberapa data dan beberapa tabel. Yang pertama untuk lecture ID-nya 33442, atas name-nya Riko Pahlepi, NIP-nya 23445, address-nya Jalan Geraha Citra, birth date-nya 2003 0410, untuk gender male, expertise-nya Fakultas Ilmu Komputer, dan beberapa data ke bawahnya expertise-nya juga atas Fakultas Ilmu Komputer. Untuk gendernya ada male and female. Untuk data selebihnya bisa dilihat. Nah, di sini ada grand update on university academic classes to admin at localhost. Sini kita nge-update si kelas coursesnya, ada set courses name-nya itu jadi di update PBO. Untuk per course ID-nya 114527. Si PPO ini course ID-nya 114527 dan sudah. Lalu lanjut, di sini ada grant select on university academic student to admin sorry untuk ini diserahkan lagi ke moderator ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Nah, di sini kita masih membahas DCL. Nah, di sini kita masukkan perintah grant select on university academic student to admin local host. Nah, itu artinya perintah itu memberikan hak akses di tabel ini yang dimana usernya itu adalah admin. Bisa dilihat kita masukkan select name from student. Terdapat name dan NIM-nya juga. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya grant update on university academic student to admin localhost. Nah, di sini admin, user admin mau update student. Nah, dengan set name yaitu Aisyah Nur Hayati, di mana student ID-nya 223541. Lanjut. Selanjutnya tetap grant update on university academic student. Nah, untuk ini lecturer atau dosen to admin localhost, di mana admin mau update dosen, yaitu set name-nya Rahma, dan di mana ID dosen tersebut yaitu 33446. Next. Selanjutnya grant serent on university academic class to admin localhost. Nah, di sini select class ID, class name from class. Bisa dilihat ya teman-teman, terdapat class ID dan class name dan juga data lainnya. Misalnya ini class ID-nya 34 untuk kelas A. Selanjutnya selanjutnya itu grant update on university academic class to admin localhost. Nah, di mana admin localhost ini mengupdate kelas, di mana untuk kelas name B itu ID-nya ada 37. Oke, next.
Selanjutnya grade update on University Academic course to admin localhost. Nah, ini untuk course itu update course di mana untuk course jaringan komputer itu course ID-nya itu 114527. Oke, selanjutnya masuk ke perintah grade update on University Academic grants to admin localhost. Untuk berarti ini untuk tabel grade di mana grade B+ atau nilai B+ itu ID-nya grade ID-nya yaitu 3347. Selanjutnya masukkan grade select on University Academic grades to admin localhost, di mana untuk selectnya itu grade ID, student ID from grades. Nah, gimana nilai ID-nya dan student ID itu maaf ada gangguan sedikit. Nah, bisa dilihat di sini terdapat grade ID-nya masing-masing dan juga student ID dari grade ID tersebut. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya grant select on University Academics to mahasiswa at localhost. Nah, kemudian kita select course ID, grade from grades. Ya, di mana course ID tersebut terdapat data course ID dan grade. Nah, masing-masing course ID itu mempunyai nilainya masing-masing seperti plus. Nah, misalnya di sini course ID-nya 114522, sedangkan nilainya adalah A+ dan sebagainya. Next. Saya grade update on University Academic to mahasiswa localhost. Nah, di sini perbedaannya yaitu penggunanya berarti mahasiswa at localhost. Berbeda dengan tadi. Nah, di sini kita update course. Itu kita masukkan course name fisika dengan course ID-nya 114527. Selanjutnya saya grade select on University Academic student to mahasiswa at localhost. Nah, di sini kita select name, address from student. Bisa melihat data name dan juga address atau alamat dari mahasiswa tersebut. So, di Riban Erdiansyah, alamatnya Jalan Malalanja nomor 9 dan mahasiswa lain termasuk alamatnya juga. Oke, selanjutnya grade update on University Academic to student mahasiswa at localhost. Sini sedang yang tadi update course, ini kita update student. Nah, kita set name Rahmah Fauzia dengan student ID-nya 223541. Oke, selanjutnya kita masuk ke dosen. Nah, sini select name, birth date dari dosen. Bisa dilihat ada name dan birth date atau hari ulang tahun. Di sini ada Riko Palepi, hari ulang tahunnya itu 2023 tanggal 4 bulan 10. Ya, maaf. Ya gitu. Lanjut. Oke, di sini kita masih yang tadi kita update lecture atau dosen, kita masukkan nama set Keisa, di mana letter ID-nya atau dosen ID-nya itu 33445. Selanjutnya grant select on University Academic class to mahasiswa at localhost.
di mana mahasiswa ini memasukkan nama kelas dan juga semesternya. So di sini kelas A semester 2, kelas A dan semester 1 dan lain sebagainya. Selanjutnya masih di kelas, selanjutnya update class yaitu set class name kelas B, di mana kelas ID-nya itu 40. Oke, selanjutnya selanjutnya grade update on University Academic grade to mahasiswa at localhost, di mana kita mengubah nilainya atau grade-nya. Nah, di sini kita set grade A++ atau nilainya A++, di mana grade ID itu 3350. Nah, selanjutnya kita ke course, yaitu perubahan course. Kita masukkan grade update on university academic.course to mahasiswa at localhost, di mana pengguna mahasiswa at localhost ini bisa melihat course atau mata kuliah lah gitu. Nah, di sini kita masukkan course-nya itu jaringan komputer dan course ID-nya itu 114528. Next. Nah, sekarang kita ke user dosen at localhost. Sini kita masukkan grade select on university academic to dosen at localhost. Sini untuk user dosen itu bisa melihat student ID, name, NIM dari mahasiswa. Nah, bisa dilihat di sini saya sebagai dosen kan pengguna bisa melihat student ID-nya, nama mahasiswa tersebut dan juga NIM mahasiswa tersebut. Selanjutnya nah, di sini mungkin dosen mau mengubah nilai kan atau memperbarui gitu. Nah, di sini masukkan nilai A+, di mana untuk grade ID-nya itu 3352. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu user dosen at localhost tadi mau melihat name dan NIM aja dari mahasiswa. Jadi masukkan select name, NIM from student, dan hasilnya ini tabel berikut, di mana ada name dan NIM dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya selanjutnya user dosen at localhost mau mengupdate student atau mau perubahan mahasiswa. Nah, di mana masukkan nama Nurita, di mana student ID-nya itu 223541. Selanjutnya selanjutnya Grand Select University Academic Lecture to Dosen. Nah, di mana dosen at localhost ini mau melihat daftar dosen mulai dari lecture ID, address, gender, from lecture. Nah, dari dosen tersebut kan tidak ada nama, melainkan hanya letter ID, address, dan gender. Yang pertama ini ada 3345 untuk 33442 untuk lecture ID-nya, Lamgra Citra, untuk gendernya itu male. Selanjutnya di sini seandainya mau update dosen atau perubahan di dosen untuk karena itu 33448. Selanjutnya selanjutnya itu ke class, yaitu kita masuk ke perintah Grand Select University Academic.class to dosen. Nah, di mana dosen at localhost ini atau user dosen mau memilih kelas
semester dari tabel berikut. Bisa mau melihat prodi semester dari tabel berikut. Bisa dilihat ada major akuntansi di mana semester 2, major ilmu komputer itu semester 1 dan sebagainya. Selanjutnya, oke, selanjutnya itu masih di kelas, yaitu untuk update kelas atau perubahan kelas. Nah, dimana kita pilih semester, set semester 2, kemudian di kelas ID-nya itu 35. Lalu oke, selanjutnya. Selanjutnya itu kita masukkan perintah grade update on university academic grade to dosen at localhost. Nah, di mana ini dosen mau merubah nilai, kita masukkan grade B, nilai B, di mana grade ID itu 3353. Selanjutnya, kemudian kita masukkan perintah grade update on university academic course to dosen at localhost. Nah, di sini untuk course-nya itu kita update atau ada perubahan course. Masukkan course name itu PBO. Course ID-nya 114522. Selanjutnya, nah, kita lihat bisa show grant for admin localhost atau use pengguna admin at localhost. Di sini bisa kita lihat grant user on to admin localhost, bisa update dari perintah yang barusan kita lakuin tadi. Ini perintah-perintah yang kita lakukan tadi. Nah, ini dia, mulai dari update, user, select, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita revoke select on academic university academic from admin localhost, di mana dari perintah yang tadi terdapat 7 sampai 8 perintah kan, kita semuanya revoke dari user admin localhost. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya so grant from admin at localhost. Karena kita tadi udah masukkan revoke, sehingga hanya tersisa grant user on to admin at localhost. Oke, selanjutnya. Nah, kita selanjutnya so grant from mahasiswa at localhost atau pengguna mahasiswa at localhost atau user lah gitu. Nah, di sini terdapat berapa grade, yaitu ada sekitar 7 grade yang pernah kita lakukan perintah dari saat menggunakan user mahasiswa at localhost tadi. Bisa dilihat dari uset, select, update, select, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita report university academic dari mahasiswa at localhost atau user mahasiswa. Nah, di mana kita report semua ke 7 perintah atau program tadi. Nah, selanjutnya bisa lihat seperti yang tadi kita show grant from mahasiswa at localhost, itu hanya tersisa grant usage on to mahasiswa at localhost. Oke, lanjut. Selanjutnya so grant from dosen at localhost atau user dosen. Di sini terdapat 7 perintah yang kita jalanin tadi. Oke, boleh lanjut. Kita report semua ke perintah tadi, mulai dari next, date, dan sebagainya. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya kita show grade from at dosen. Karena sudah di report, maka yang muncul hanya grade you set on to dosen at localhost. Ya, next. Nah. Oke, baik, itu dia akhir dari materi ini. Demikian pembahasan dari kelompok 3 mengenai University Academic. Terima kasih telah menyimak sampai di akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menikmati videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.